Pernah nggak sih ngerasa pas ada notifikasi SMS masuk, tiba-tiba ada perasaan curiga? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas anatomi di balik penipuan semacam itu dan gimana ceritanya satu raksasa teknologi akhirnya mutusin buat nyerang balik sindikat kejahatan siber global. Yuk kita mulai. Pasti sering kan dapat pesan kayak gini, paket Anda sedang dalam pengiriman. Sebagian dari diri kita tuh tahu ini aneh, apalagi kalau kita lagi nggak pesan apa-apa. Tapi sebagian lagi penasaran. Dan justru rasa penasaran kita itulah senjata mereka. Dan ternyata ya di balik pesan sesimpel itu ada jaring laba-laba raksasa yang mendunia. Ini bukan lagi soal satu penipu iseng. Kita lagi ngomongin sebuah industri kejahatan yang sangat terstruktur dengan jangkauan internasional. Para ahli punya istilahnya sendiri, namanya smishing, gabungan dari SMS dan phishing. Gampangnya gini deh, ini tuh seni memanipulasi kepercayaan kita lewat SMS. Dengan tujuan cuma satu, ngambil alih data paling pribadi dan berharga yang ada di ponsel kita. Terus gimana caranya monster penipuan sebesar ini akhirnya bisa kebongkar? Jawabannya bukan dari satu korban, tapi dari sebuah raksasa yang sadar kalau cuma bertahan aja nggak cukup. Mereka memutuskan untuk menyerang. Lupakan soal blokir nomor atau laporin sebagai spam. Google ngelakuin sesuatu yang jauh lebih drastis. Mereka ngajuin gugatan hukum federal. Ini bukan lagi sekedar pertahanan. Ini adalah pernyataan perang terbuka di pengadilan. Coba dengerin deh kata-kata dari penasihat umum Google ini. Para penjahat ini pinter banget. Mereka nggak perlu repot-repot bangun reputasi dari nol. Mereka cuma perlu ngebajak kepercayaan yang udah kita kasih ke merek-merek besar kayak Jasa Pos atau bahkan Google sendiri. Oke, jadi siapa sih sebenarnya yang kita lawan ini? Yuk kita buka topengnya dan kita lihat siapa dalang di balik jutaan SMS yang ngeganggu kita semua. Namanya Smishing Triad, dan menurut Google, jejak digital mereka ngarah ke Tiongkok. Tiba-tiba yang tadinya cuma ancaman gak jelas, sekarang punya nama, punya wajah. Jadi makin nyata kan? Ini yang bikin mereka bahaya banget. Jangan bayangin ini gerombolan hacker amatir ya. Bayangin aja sebuah perusahaan modern, lengkap dengan 3 divisi. Pertama, ada broker data yang nyiapin daftar target. Kedua, ada tim spammer yang ngejalanin serangan massal. Dan ketiga, ada kelompok pencuri yang mungut hasilnya. Rapi banget kerjanya. Terus seberapa besar skalanya? Gila sih, diperkirakan ada 2.500 anggota di sindikat ini. Dan hebatnya mereka nggak ngumpet-ngumpet di pojokan internet. Mereka ngobrol, rekrut anggota baru, itu di aplikasi kayak Telegram, secara terbuka. Nah, kayak penjahat super di film-film, Smishing Triad ini juga punya senjata andalan. Yuk kita bedah alat canggih apa yang mereka pakai buat ngejalanin operasi raksasa ini. Senjata mereka namanya ironis banget. Lighthouse, tapi ini bukan mercusuar yang nuntun ke jalan bener ya. Ini adalah platform phishing as a service. Gini deh, mereka tuh nggak cuma maling, tapi mereka juga jual skop dan linggisnya ke ribuan maling lain, biar semua bisa ikutan nyerang dengan gampang. Apa aja yang bisa dilakuin sama Lighthouse? Wah, hampir semuanya. Bikin website palsu yang mirip banget sama aslinya? Gampang. Ngirim jutaan SMS barengan? Bisa. Nyediain template penipuan yang udah jadi? Ada dong. Ini tuh pabrik penipuan otomatis. Oke, kita udah kenal pelakunya, udah tahu senjatanya. Sekarang kita lihat gimana dampaknya ke korban beneran dan seberapa parah kerusakannya. Nah, ini nih umpan-umpan andalan mereka. Coba perhatiin polanya. Semuanya itu dirancang buat bikin kita panik. Ada aktivitas mencurigakan di akun Anda. Paket Anda tertahan. Anda punya tagihan. Tujuannya cuma satu, bikin Anda panik, biar Anda ngeklik tanpa mikir panjang. Dan hasilnya ampuh banget. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang udah jadi korban. Dan ini baru dari satu operasi mereka aja loh. Bayangin, 1 juta orang yang datanya sekarang ada di tangan penjahat. Dan jangan salah, 1 juta korban itu bukan cuma di satu negara. Mereka tersebar di 120 negara. Artinya apa? Dimanapun kita tinggal, kita semua bisa jadi target. Ini ancaman yang benar-benar global. Dan sekarang bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala, duitnya. Di Amerika Serikat aja, kelompok ini diperkirakan udah nyolong 115 juta set data kartu kredit. Coba bayangin angka itu, 115 juta. Skala pencuriannya udah nggak masuk akal.
Oke, setelah lihat kerusakan separah itu, sekarang kita balik lagi ke pertarungannya. Apa artinya semua ini dan apa dampaknya buat kita semua? Google nggak main-main di sini. Mereka datang bawa senjata hukum paling berat, RICO Act. Ini tuh undang-undang yang biasanya dipakai buat ngeberangus organisasi kriminal kayak mafia. Jadi pesannya jelas, Google ngelihat mereka bukan penipu ecek-ecek, tapi sindikat kejahatan terorganisir. Tujuannya ada dua. Jangka pendeknya, ya jelas, matiin platform Lighthouse itu. Tapi tujuan jangka panjangnya, itu yang lebih penting. Ngasih shock terapi ke dunia kejahatan siber. Pesannya, masa-masa enak beraksi tanpa ketangkap, udah selesai. Dan jangan salah, ini beneran momen bersejarah loh. Ini pertama kalinya ada perusahaan teknologi segede Google yang secara proaktif nuntut operasi phishing kayak gini. Bisa jadi ini titik baliknya. Dari yang tadinya cuma bisa bertahan, sekarang jadi nyerang balik. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Oke, Google mungkin berhasil motong satu kepala naga. Tapi kan kita tahu, di dunia maya kepala-kepala baru pasti bakal tumbuh lagi. Pertarungan ngelawan Lighthouse yang satu ini mungkin dimenangkan. Tapi gimana kita siap-siap buat Lighthouse berikutnya? Karena perang ini belum selesai, dan garda terdepannya, ya dimulai dari kita sendiri, dari seberapa waspada kita.